Pelajaran kita adalah kajian disertasi. Disertasi saya itu tentang sunatullah dalam perspektif Al-Quran, satu kajian sosiologis dengan pendekatan tafsir tematik. Jadi ini adalah kajian tafsir tematik sebagaimana di dalam kaidah itu. Dan saya kira Bapak Ibu pasti sudah mendapatkan itu, bahwa tafsir maudhu'i atau tafsir tematik itu temanya bisa dua. Bisa tema itu ada di dalam Al-Quran, bisa tema itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau temanya itu ada di dalam Al-Quran, seperti sunatullah misalnya, maka dasar kaidah pembahasannya itu adalah minan nas ilal waqi'. Berangkat dari nas menuju ke teori. Jadi artinya Al-Quran lah yang membahas tentang, Al-Quran lah misalnya membahas tentang tema itu. Sunatullah, sabar, takdir, dan sebagainya. Sehingga bukan pandangan orang lain, tapi pandangan Al-Quran itu terhadap tema yang diambil. Jadi kalau Bapak Ibu yang menulis, yang kebetulan tema itu ada di dalam Al-Quran, maka kaidahnya adalah minan nas ilal waqi'. Tetapi kalau temanya ternyata tidak ada dalam Al-Quran, misalnya HAM, pendidikan Islam, dan sebagainya, pokoknya tema itu tidak ada dalam Al-Quran, tentu saja minal waqi' ilan nas, dibalik. Dari teori yang kemudian Al-Quran bisa melegitimasi, Al-Quran bisa mengoreksi, Al-Quran bisa mengisi. Nah, disertasi saya, karena temanya itu ada di dalam Al-Quran, maka kaidahnya adalah minan nas ilal waqi'. Ini dulu dilandasi satu pembacaan saya terhadap bukunya Baqir As-Sadr, Al-Madrasah Al-Quraniyah. Di situ menjelaskan tentang perjalanan kesejarahan manusia. Dan sanalah kemudian terbersit untuk, oh ya, dia mengait-ngaitkan sunatullah, meskipun tidak dibahas secara rinci tentang sunatullah menurut Al-Quran. Dan saya coba untuk dibahas. Jadi tujuannya itu dua, tujuan besarnya. Yang pertama adalah meluruskan persepsi. Meluruskan persepsi, anggapan, pandangan orang, bisa orang bisa orang awam, bisa para ahli, terkait dengan istilah sunatullah. Mungkin Bapak Ibu juga punya pikiran yang sama, bahwa sunatullah itu seringkali diidentikan dengan hukum alam. Hukum sebab akibat, ya hukum alam itu. Jika ini dibakar, dia akan terbakar. Jika benda itu dilempar dari atas menuju ke bawah, itu matahari berjalan dari timur ke barat, bumi berputar, itu saya kira anggapan hampir sama. Dan yang punya anggapan ini bukan hanya orang-orang awam, tapi para saintis rata-rata mengaitkan istilah sunnatullah itu dengan hukum alam. Sejauh itu bagian dari hukum sebab akibat, tentu saja itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi kalau kemudian ini dikaitkan dengan Al-Quran, maka sunnatullah ini berbeda dengan anggapan-anggapan mereka. Jika istilah ini adalah sebuah istilah umum, tidak ada masalah. Tetapi ketika dikaitkan dengan Al-Quran, maka tentu saja sangat berbeda. Kenapa? Nanti akan kita tunjukkan bahwa, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah sekaligus mengungkap apa sesungguhnya makna yang terkandung dari kata sunnatullah di dalam Al-Quran itu. Saya sudah nulis buku tentang ini yang saya kasih judul Sunnatullah versus Takdir. Sebenarnya ini edisi penyempurna, dulu pernah terbit dengan judul Mengintip Takdir Ilahi. Tapi sekarang saya terbitkan dengan edisi baru, dan tentu saja dengan berbagai macam tambahan, dengan judul Sunnatullah versus Takdir. Meluruskan persepsi, mengungkap rahasia di balik sunnatullah.
Tapi belum terbit. Sebentar lagi mungkin terbit. Ini dasar pemikirannya. Kalau ada dua term of reference yang saya bisa sampaikan. Pertama ada sunnatullah fil ladina khalau min qabl. Yang satu falan tajid li sunnat tabdila wa lan tajid sunnat tahwila. Kalau kita mencermati ayat ini, sunnatullah bagi orang-orang yang telah berlalu sebelumnya. Kata alladzina itu merujuk kepada sekelompok orang. Makanya kenapa saya katakan bahwa sunnatullah itu sesungguhnya bukan hukum alam. Maksudnya keteraturan alam raya. Tapi sunnatullah itu sesungguhnya hukum Allah yang berlaku di sebuah masyarakat. Tetapi sunnatullah itu juga memiliki sifat kepastian. Itu ditunjukkan pada ayat falan tajida li sunnati tabdila wa lan tajida li sunnati tahwila. Ayat inilah yang menjadi pegangan para ahli, terutama sekali para saintis, untuk mengatakan bahwa sunnatullah itu memang pasti dan tidak akan berubah. Padahal kalau kita membuka tafsir dari ayat ini, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perilaku alam semesta. Kenapa? Karena maksudnya tabdila, Allah tidak mungkin merubah adab menjadi rahmat. Tabdil. Tahwil, Allah tidak mungkin menurunkan adab di satu daerah, dipindahkan pada daerah yang lain. Karena itu, hukum Allah ini, yang berlaku di masyarakat ini akan terus berjalan mengikuti perjalanan kemanusiaan. Dalam buku saya, disertasi saya, itu saya ungkap sunnatullah dalam maknanya spesifik kata sunnatullah. Ya silakan. Sebentar. Dari kampus apa dari rumah? Jadi ini saya ulangi bahwa dua ayat inilah menjadi ayat pijakan. Bisa sunnatullah dalam makna tekstualnya, bisa sunnatullah dalam makna kontekstualnya. Misalnya, di sini tekstualitas sunnatullah. Kata sunnatullah itu jadi ada sunnatullah, ada lafadz yang menggunakan redaksi yang lain. Sunnatul awalin, sunnatul qad arsalna, sunan dan sebagainya. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa kata sunnah di dalam Al-Quran atau itu berbeda dengan kata sunnah di dalam hadis. Sunnah itu bisa memiliki banyak makna. Dalam istilah kebahasaan, sunnah itu adalah tradisi. Bisa baik, bisa buruk. Inilah yang dipahami kata sunnah di masa-masa awal Islam. Orang Arab sudah mengenal sebelum datangnya Islam, kata sunnah itu adalah tradisi yang dilakukan seseorang dan diikuti oleh orang setelahnya. Bisa baik, bisa buruk. Tapi kemudian kata sunnah ini berkembang di dalam, artinya apa? Ketika kita menemukan kata sunnah di dalam hadis, itu berbeda dengan kata sunnah di dalam Al-Quran. Misalnya, Bapak teman-teman, sanna sunnatan hasanatan, falau ajruha, wa ajrun amila biha, waliqos min ajri syai'un. Kata sunnah di sini namanya tradisi. Tradisi masyarakat. Kalau baik, ya dia dapat pahala, kalau buruk, dia dapat dosa. Tetapi kalau sunnatullah, sunnah di dalam Al-Quran, itu artinya hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja sunnah juga berbeda ketika di dalam ilmu hukum, yaitu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Hukum sunnah itu. Begitu juga sunnah di dalam ilmu hadis. Kalau sunnah di dalam hadis mengacu kepada makna bahasa, yaitu tradisi. Tapi ketika sunnah itu dalam ilmu hadis, ma'udhifa ilan nabi. Apa saja yang disadarkan kepada Nabi, qaulan, fi'alan, wa takriran. Bahkan ada qabla bi'tsah wa ba'da bi'tsah. Jadi inilah perkembangan kata sunnah
Meskipun pada akhirnya kata sunnah itu kemudian menjadi spesifik dalam istilah tertentu. Oke, saya tidak membahas ini hanya penjelasan tambahan saja. Sunnatullah di dalam Al-Quran itu ada yang berada di surah Makkiyah, ada yang di Madaniyah. Ketentuan ini adalah ketentuan Allah. Artinya dari segi ketentuan Allah yang pasti sunnatullah itu sama dengan takdir. Bedanya, makanya alam itu Al-Quran tidak menggunakan kata sunnatullah, tapi menggunakan takdir. Sebut saja ayat wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan di dalam baris edarnya, Al-Quran menggunakan dzalika takdir, itulah takdir. Kenapa? Karena memang takdir itu adalah satu term, satu istilah di mana yang terkena sifat itu dia seperti dipaksa dan tidak mungkin bisa keluar dari itu. Karena itu kata takdir ini tidak digunakan oleh Al-Quran untuk merujuk kepada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena ada teori sebab akibat di sana yang itu merupakan sunnatullah. Karena itu teori sunnatullah yang sebab akibat itu sesungguhnya dalam konteks kehidupan masyarakat. Dalam penelitian saya itu kata sunnah itu sunnatullah dalam periode Makkiyah semuanya mengacu kepada makna adab istiqsal, kehancuran berskala luas dan dahsyat yang pernah terjadi pada umat-umat masa lalu. Nabi Nuh, Nabi Hud, bangsa Ad, bangsa Samud, bangsa Madian itu oleh Al-Quran mereka diadab dan disebut dengan sunnatullah. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa sunnatullah yang artinya adab tadi itu hanya ditimpakan kepada masyarakat yang rusak. Al-Quran menggunakan istilah kafaru. Fakafaru fa'akhadahumullah. Ketika mereka kafir, maka Allah akan mengadabnya. Sementara sunnatullah dalam ayat-ayat Madaniyah itu memiliki paling tidak 3 makna. Kemenangan yang hak atas yang batil, sanksi sosial bagi orang yang berjiwa munafik, penetapan hukum demi kemaslahatan umat. Ini yang kenapa ini seperti begini? Ya ini sesuai dengan karakter ayat-ayat Madaniyah yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Oke. Sekarang kita akan menginjak karakteristik sunnatullah. Sunnatullah itu bersifat konsisten. Konsisten itu ya maksudnya tidak berubah. Berangkat dari ayat tadi. Falan tajida li sunnati tabdila walan tajida li sunnati tahwila. Tidak ada pergantian dan tidak ada peralihan. Konsistensi sunnatullah ini memang oleh para ahli kemudian dianggap untuk melihat konsistensi sunnatullah ini yang paling mudah itu memang dengan melihat perilaku alam semesta. Matahari dari timur ke barat begitu. Juga bumi berputar dalam porosnya itu tidak akan pernah tergantikan. Hal yang dilihat inilah yang kemudian memunculkan sunnatullah sering diidentikan dengan malam. Padahal di dalam tafsirnya tadi sudah saya sampaikan bahwa maksudnya tidak ada pergantian ketika Allah memutuskan dengan ketetapannya bahwa masyarakat itu harus diturunkan adab, maka adab itu tidak akan diganti dengan rahmat. Yang kedua, ketika adab itu harus ditimpakan pada satu daerah tertentu itu, maka adab itu tidak akan dialihkan pada tempat yang lain. Sunnatullah juga bersifat universal.
Itu bisa dipahami dari ayat tadi itu, yaitu pengungkapan dengan menggunakan bentuk nakirah ditambah nafi. La tabdila wa la tahwila. Itu bersifat universal. Artinya sunatullah akan terjadi dalam sebuah masyarakat tanpa harus memandang bulu. Ketika adab itu harus turun, maka semuanya kena. Tidak ada yang terkecuali pada hukum sunatullah ini. Dia bersifat universal. Sunatullah itu juga ada waktunya. Kapan dia akan terjadi. Karena itu waktu yang digunakan dalam konsep sunatullah itu menggunakan hukum kesejarahan, relativitas waktu, bahwa masyarakat itu pasti akan dihancurkan. Ini bisa dipahami wa ma ahlakna min qaryatin illa walha kitabun ma'lum. Tidak akan kami hancurkan satu masyarakat sebagai ketentuan sunatullah kecuali telah memenuhi kitabun ma'lum. Karena itu satu perbuatan buruk akan memberikan dampak. Waktu di dalam sunatullah tidak seperti waktu yang kita pahami satu hari berbanding dengan 24 jam. Tapi menggunakan waktu sejarah, waktu sosial. Artinya perilaku masyarakat yang buruk saat ini baru akan dilihat dampaknya kira-kira ya 20 tahun ke depan. Begitulah kesepakatan para sosiolog untuk menentukan bahwa bagaimana wajah masyarakat akan datang itu. Sehingga dari teori ini kita bisa melihat Indonesia ke depan seperti apa ya Bapak Ibu bisa melihat. Kalau remajanya itu suka mainnya gadget, sudah senangnya kehidupan hedonis ya pasti saatnya nanti akan seperti itu. Nah, itu tadi tekstualitas sunatullah. Secara kontekstual sunatullah juga bisa memberikan ide-ide tentang ajal umat, kehancuran umat, perubahan objektif masyarakat, perimbangan kekuatan. Saya tidak bahas satu persatu dalam forum ini, pertemuan ini, karena tentu saja cukup memakan waktu. Tapi saya berikan contoh satu. Contoh satu tentang konsep kehancuran bangsa. Saya mengambil tornya dari ayat Fakayim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Sesuai ayat ini menginformasikan betapa banyak satu negeri, qaryah itu majaz mursal ya, min itlaqil hal wa iradatil mahal, min itlaqil makan wa iradatil makin. Tentu saja yang dihancurkan adalah penduduknya. Kalau qaryahnya sendiri, qaryah pasti penduduk ahlu qaryah. Betapa banyak satu masyarakat yang diam di satu daerah, ahlaknaha kami hancurkan, wa hiya zalimah. Sementara penduduknya qaryah tadi itu adalah zalimah. Ada sebab. Jadi di sini ada sebab. Ayat yang kedua, saya mengambil dari surah Al-Isra. Yang di atas sih surah Al-Hajj. Yang di bawah surah Al-Isra. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Faqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa jika Allah menghendaki untuk membinasakan, menghancurkan satu negeri sebagai satu bagian dari ketentuan Allah yang pasti yaitu sunatullah, maka sebelumnya Allah akan mengutus kepada kelompok mutraf. Mutraf adalah kelompok-kelompok elit yang bisa menanamkan satu kecenderungan buruk. Bisa diidentifikasi bahwa mutraf ini adalah dalam masyarakat itu bisa kita katakan sebagai elit penguasa dan elit ekonomi. Karena kekuasaan dan harta itulah yang dianggap sebagai dua faktor yang paling dominan yang menjadikan seseorang itu berlaku fasik, al-khuruj anit ta'ah. Karena itu saya identifikasi bahwa Allah akan merintahkan dua masyarakat terutama sekali yang mutraf tadi itu. Kalau kemudian dia fasik, inilah yang kemudian saya sebut sebagai
kelompok dominan dalam konteks kehancuran bangsa. Yang ketiga, ini di surah Al-Hijr. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalha wa ma yastakhirun. Tidak kami hancurkan satu negeri kecuali dia ada kitabun ma'lum, satu ketetapan yang ma'lum. Tidak bisa mendahului ajal dari umat dan tidak bisa ditunda. Karena itu, ajal di dalam ayat ini bukan ajal individu, tapi ajal umat, ajal bangsa. Maksudnya, setiap bangsa itu pasti memiliki ajalnya dengan sebab-sebab tertentu, dan tentu saja waktunya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ajal ini berbeda dengan ajal individu. Kalau ajal individu itu ditunjukkan dengan kematian fisik. Oke. Dari ketiga ayat ini saya urai. Teori kehancuran umat. Tadi ada sebab. Jadi ada tiga hal yang perlu kita pahami dalam teori kehancuran umat dalam pandangan Sunnatullah itu. Pertama adalah menyangkut sebab, kelompok dominan, dan bentuk-bentuk adab. Nah, di dalam Al-Quran, itu ada 3 term yang digunakan untuk menunjuk kepada sebab-sebab Allah menurunkan adab sebagai satu ketentuan yang pasti. Yaitu kata kafir, fasik, kidib, dan zalim. Istilah-istilah ini memang seringkali dikaitkan. Kalau Bapak membaca fakafaru fa'akhadahumullah, fakafaru fa'akhadahumullah, jika kalian kafir, maka Allah akan mengadab. Saya berikan perspektifnya dulu. Sebentar, saya mau. Sekalian ya. Kalau kita mencoba untuk membahas kata istilah kufur di dalam Al-Quran, ya sekalian supaya bisa jelas. Kufur itu ada kufur yang menyangkut keyakinan, ada kufur yang menyangkut perilaku. Tentu saja dua hal ini memiliki antonim yang berbeda. Memang Al-Quran menyebutkan fakafaru fa'akhadahumullah, pokoknya kalau kalian mereka kafir, Allah akan mengadab. Cuma kafirnya tadi itu, adab itu kan ada 2, Pak. Bapak Ibu, adab itu ada yang diturunkan di dunia dan itu pernah terjadi saat itu, masa lalu. Dan adab itu diturunkan nanti di akhirat. Ketika kufur itu menyangkut keyakinan, maka antonimnya adalah iman. Yaitu menyangkut keesaan Allah, syariat-syariat, kenabian dan hari akhir. Siapapun yang mengingkari ini, maka hukumnya adalah kafir. Dan pasti akan diadab. Cuma tentu saja adabnya nanti di akhirat, yaitu masuk neraka itu. Tetap ada kufur yang menyangkut perilaku. Itu antonimnya adalah syukur. Itu biasanya dikaitkan dengan nikmat-nikmat Allah. Kalau kita membaca paling tidak 2 ayat ini, surah An-Nahl sama surah Ibrahim, kufur nikmat inilah yang menyebabkan kehancuran sebuah bangsa yang ditandai antara lain dengan bencana alam, paceklik, gagal panen, dan lain-lain. Bisa dirujuk pada tafsirnya dari ayat ini. Ini saya ingin memberikan perspektif tentang kafir. Sebenarnya ada banyak, ada kafir, ada zalim, dan sebagainya. Oke, saya kembali ke Sunnatullah dulu. Itu sebab-sebabnya. Jadi kalau para ahli sejarah, para sosiolog,
Itu biasanya sebab-sebabnya itu misalnya benturan antar kelompok borjuis dan kelompok proletariat dan sebagainya. Tapi Al-Quran lebih mengarah kepada sifat-sifat ini. Nah, ada kelompok dominan yang menjadi sebab hancurnya sebuah bangsa. Al-Quran menggunakan dua istilah. Yang satu mutrof, yang kedua malak. Tadi sudah saya singgung bahwa mutrof itu kalau disimpulkan, itu ada dua kelompok elit. Bisa elit politik dan elit ekonomi. Artinya apa? Jika dua elit ini melakukan fafasaku, jika dua elit ini berkonspirasi di dalam berlaku buruk, maka tidak ada satupun yang bisa mengubah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jika terjadi konspirasi dan tidak bisa dirubah, maka Allah pasti akan merubahnya dengan caranya sendiri. Tapi jika Allah merubah dengan caranya sendiri, tentu saja efeknya akan berlaku secara umum. Siapapun akan kena terhadap efek itu. Meskipun Allah dengan rahman-Nya, ya kita ditahu bagaimana caranya, bisa saja menyelamatkan orang-orang tertentu. Yang kedua adalah malak. Malak itu bisa diidentifikasi ada kelompok yang berada di sekeliling penguasa. Malak inilah yang kemudian berkolaborasi. Maka ini adalah posisi-posisi penting di sekitar penguasa. Mereka inilah yang di dalam konsep umat itu, dalam persoalan umat itu, bangsa, dia akan menduduki posisi-posisi penting. Hancur dan tidak hancurnya sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh dua kelompok ini, mutrof dan malak. Bentuk-bentuk adab yang pernah terjadi, yang ada di dalam Al-Quran maksudnya. Bentuk-bentuk adab yang disebutkan oleh Al-Quran. Ada rojfah, soyhah, gempa bumi, soyhah, petir, soyqoh, angin, tufan, khasaf, tenggelamkan, bumi terbalik, hama, paceklik, ancaman teroris, people power. Inilah yang bisa kita identifikasi di dalam bentuk-bentuk adab itu. Kalau kita cermati, maka sesungguhnya adab itu tak ubahnya seperti bencana alam. Kalau Bapak Ibu mengamati bencana alam, alam ini kan diatur oleh Allah. Itulah yang kemudian Al-Quran menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur karena alam ini, al-alamin itu masih Allah, itu Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, dan Allah yang merawat. Karena itu tidak mungkin ada penyimpangan di dalam alam semesta ini. Bumi nggak mungkin jadi gempa, gunung nggak mungkin jadi mengeluarkan lahar, angin nggak mungkin jadi angin topan. Nggak mungkin ada banjir bandang. Kenapa? Karena laut nggak mungkin jadi tsunami. Kenapa? Karena semua sakhar. Wa sakhar lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Ada sekian banyak ayat yang bisa kita pahami bahwa semua alam raya ini memang sengaja ditundukkan dan dikendalikan oleh Allah demi memenuhi kebutuhan manusia. Pertanyaannya adalah, ketika kita melihat ada alam semesta ini berubah dari takdirnya, ini namanya takdir alam, yaitu bersahabat dengan manusia. Tapi kemudian tahu-tahu dia tidak bersahabat dengan manusia, kita kan terpaksa harus memberikan satu pernyataan. Misalnya, kalau Bapak Ibu tahu ada gempa bumi, apa yang harus Bapak respon? Apakah itu kehendak Tuhan, kehendak Allah? Apa itu adalah kehendak alam, kejahatan alam semesta? Atau yang kemungkinan ketiga adalah karena itu respon dari perilaku buruk manusia. Loh, ini kan harus ada jawaban, Bapak Ibu. Kita harus pilih dari ketiga ini. Pasti ya salah satunya. Kalau kita sebut itu adalah kehendak Tuhan, Allah itu selalu berkehendak yang terbaik bagi hambanya. Tidak mungkin Allah ada sekian banyak ayat yang bisa kita pahami. Wa ma kana Allah liyadrimahum walakin kanu anfusahum yadlimun misalnya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun.
Tidak mungkin Allah menghancurkan satu komunitas sementara penduduknya perilakunya baik. Ada sekian banyak ayat yang tak mungkin lah. Allah itu punya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gak mungkin kalau seandainya Allah menghendaki tanpa sebab. Tidak mungkin Tuhanmu menghancurkan satu komunitas tanpa sebab. Artinya, kalau gempa bumi dikatakan bahwa Allah memang berkehendak mau menghancurkan, ya memang Allah memang berkehendak, Allah itu maha kuasa. Ini sama saja menuduh Allah tidak bijaksana. Ini sama saja menuduh Allah tidak becus mengurus alam raya ini. Kalau seandainya kita katakan bahwa itu memang satu peristiwa alam Pak yang tidak bisa dihindari. Kalau memang seperti begini, maka kita harus mengatakan bahwa alam raya ini tidak ada yang mengendalikan. Alam raya ini berjalan begitu saja, tidak ada yang mengatur. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah kita katakan bahwa itu karena ada respon dari perilaku masyarakatnya yang buruk. Secara sosial ya, bukan individu. Individu mungkin ada yang baik, tapi masyarakat buruk sosial. Tetapi kita memberikan keputusan yang ketiga bahwa ada perilaku buruk masyarakat, itu juga ada kendala psikologis. Kita akan nuduh. Jadi harus repot. Maka jalan satu-satunya supaya kita selamat, kita katakan itu kejadian alam, selesai. Padahal kalau alam itu bisa ngomong, dia akan bilang, saya melaksanakan ini adalah untuk melanjutkan keputusan ketentuan Allah. Ini bisa Bapak Ibu pahami dalam ayat, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib, di dalam surah Ali Imran. Allah tidak mungkin membiarkan masyarakat yang baik dan rusak itu campur aduk. Nah, ini oleh para ahli tafsir sebagai satu kelanjutan dari ayat ini, Allah mengutus alam rayanya untuk mengatur, untuk melakukan satu seleksi alam. Ya, anggap saja corona itu bagian dari seleksi alam. Siapa yang mukmin benar, siapa yang munafik. Bapak dan Ibu, saya berikan ada kalimat wa ma ahlakna min qarn illa wala kita malu. Kapan terjadinya? Ayat ini mengatakan bahwa ketentuan Allah yang kemudian mendatangkan azab itu di dunia ini, itu pasti ada waktunya. Kalau kita menggunakan skala persen, yaitu ketika persyaratan itu sudah memenuhi syarat 100%. Nah, sebuah masyarakat yang rusak, yang sudah memenuhi syarat 100%, tentu saja bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran sederhananya, kalau ada satu masyarakat, satu daerah yang dihancurkan oleh Allah dengan adabnya, terus kemudian kita melihat ada daerah yang juga sama-sama rusak tapi tidak diadab. Itu bukan dibiarkan. Bapak Ibu bisa membaca di ayat kelanjutan dari yang surah Al-Hajjat itu. Ada ayat wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya dhalimatun tsumma akhadtuha. Memang ada banyak satu negeri, satu daerah yang penduduknya juga zalim. Tapi sepertinya dibiarkan ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tidak ditunda. Suatu saat cuma Allah akan menghancurkan sesuai dengan ketentuan setelah terpenuhinya ketentuan kitab ma'lum. Disinilah kita tidak tahu. Kita hanya berusaha untuk mencegahnya. Kitab ma'lum itu ada banyak penafsiran. Ada yang menafsirkan ajal mu'aqqad, masa yang telah ditentukan waktunya, atau muddah ma'lumah, masa yang telah diketahui. Artinya suatu negeri tidak akan dibinasakan kecuali telah sampai waktu atau masa yang telah ditentukan. Sebagai sunatullah, yakni hukum Allah yang berlaku di suatu negeri atau komunitas masyarakat. Artinya sepanjang penduduk negeri atau masyarakat secara mayoritas mesti melakukan perbuatan baik dan berlaku adil, atau sepanjang perilaku menyimpang belum menjadi budaya, maka kehancuran atau kebinasaan belum menimpa mereka. Inilah jadi Allah yang tahu. Ada juga ini dari Yusuf Ali. Pertama, sunatullah adalah kehendak setiap individu selalu dibatasi oleh kehendak Tuhan. Kehendak individu selalu dibatasi oleh kehendak Tuhan yang teridentifikasi dalam sunatullah. Artinya apa? Manusia itu diberi banyak kesempatan untuk berbuat apa saja.
Namun setelah batas waktu sudah lewat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Maksudnya, ketika kerusakan itu sudah memenuhi persyarat kehancuran, maka Allah pasti akan menurunkan adabnya itu. Tidak ada seorang yang bisa menolaknya. Kedua, bisa berarti ketentuan tersebut tidak memihak kepada siapapun. Dan tidak hanya ditujukan kepada orang yang tidak beriman. Ini bisa dibaca pada ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Allah bisa saja menyegerakan balasannya atau menunda sampai nanti pada hari kiamat. Yang jelas kehendak Allah pasti terjadi dan Dia Maha Bijaksana. Ketiga, juga berarti kebinasaan yang menimpa sebuah negeri bukan atas dasar kesewenang-wenangan Tuhan. Nah ini. Artinya kalau kita katakan bahwa bencana yang memporak-porandahkan satu daerah, kita katakan sebagai kehendak Tuhan, maka sama saja kita mengatakan bahwa Allah itu telah sewenang-wenang. Kalau seandainya ini tidak ada korelasi positif dari perilaku masyarakat setempat. Kehancuran terjadi atas pilihan penduduk negeri itu sendiri. Ini bisa dibaca, kita lihat contoh. Saya memberikan sampel contoh dari beberapa umat yang memang disebutkan sebab kehancurannya di dalam Al-Quran. Tentu saja setelah kita teliti ya. Itu yang pertama. Ada kaum Nuh, kaum Ad, bangsa Samud, kaum Sodom, bangsa Madian, Fir'aun. Nah ini ada Orba dulu, zaman saya tulis itu. Semuanya ini menggunakan kafir, kizib, dan zalim. Artinya, term ini kalau tidak dikasihkan perspektif, maka term ini akan bisa diduga kalau kesalahannya adalah menyangkut akidah. Tapi ternyata setelah diteliti beberapa ayat-ayat itu bisa kita identifikasi sebagai satu prima causa. Satu sebab utama dalam kehancuran umat itu. Nabi Nuh misalnya, itu pelecehan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Ini bisa dipahami dari surah Hud. Faqala alladziina kafaru ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina aradna ba'da ar-ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Itu Nabi Nuh dilecehkan karena sebagai dia bilang, saya tidak melihat kamu itu hanya manusia biasa. Yang kedua, pengikut-pengikutmu itu hanya orang-orang rendahan. Orang-orang yang tidak berpendidikan. Pantas saja bisa kamu bohongi. Yang ketiga, kamu tidak punya apa-apa. Kalau memang kamu utusan Tuhan, kamu pasti bisa menguasai dunia ini. Maksudnya jadi orang kaya. Maka kemudian mereka saya yakin kamu berbohong. Nah, saya identifikasi dengan seperti ini. Kaum Ad misalnya, ini bisa kita pahami dari kalimat atabenuna bikulli ri'ain ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kaum Ad adalah bangsa besar, bangsanya Nabi Hud, yang dia ini adalah ya seperti raksasa, memang secara fisik kuat, otaknya encer, duitnya banyak. Tapi dia ada satu kecenderungan, ada satu budaya. Apa budaya mereka itu? Mereka itu suka bangun rumah. Terutama sekali di tempat-tempat yang tinggi. Bukan untuk ditempati, tapi untuk mempertegas status sosialnya. Ini kaum Ad. Makanya tentu saja uang itu terhambur-hambur dengan percuma. Disinilah kemudian Nabi Hud itu diutus. Coba kamu nasihati. Atamanuna bikulli ri'ain tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kamu kok sukanya bangun seperti begitu, kok kaya-kaya kamu itu hidup selamanya di dunia. Nah, ini kaum Ad itu punya keahlian membuat satu bangunan yang luar biasa. Bukan di tanah lapang, tapi di gunung-gunung cadas. Dan saya kira dalam buku saya itu saya tunjukkan situs-situs penginapan kaum Ad. Kaum Samud saya identifikasi dengan budaya hedonis. Hedonistik itu adalah satu budaya di mana haknya tidak mau dikurangi. Bila perlu hak orang lain bisa diambil untuknya.
Ini saya pahami dari kasus dengan onta. Kita tahu bahwa onta itu mukjizat Nabi Soleh, yaitu onta. Setelah dia kalah dan ternyata memang onta itu memang onta mukjizat, akhirnya ada satu persyaratan, maksudnya giliran untuk minum. Di situ ada danau yang itu menjadi sumber kehidupan, sehari untuk onta, sehari untuk masyarakat. Dengan berjalannya waktu, mereka merasa tidak nyaman dengan onta itu. Kenapa? Karena onta itu bukan onta biasa. Sekali minum, dia itu bisa hampir habis air yang ada di danau itu. Nah, dia merasa terusik haknya. Nah, inilah saya mengidentifikasi dengan budaya hedonis. Sebuah masyarakat yang terjangkit budaya hedonistik, dia pasti akan selalu berusaha bagaimana haknya itu tidak terkurangi. Bila perlu, kalau harus terkurangi, biarkan itu hak orang lain. Bangsa Sodom, kita sudah sangat kenal bangsa ini. Bangsanya kaum Lut, yaitu penyimpangan seksual. Bangsa Madian ini ada satu tradisi, auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Jadi ada tradisi dalam bangsa Madian, bangsanya Nabi Syuaib ini. Mereka suka mengurangi timbangan, dan bahasa saya itu dikutil. Jadi menyelipkan gitu. Tapi menurut mereka itu ada cara yang sah, sama tidak diketahui ya, tidak ketahuan orang. Itu cara yang paling mudah untuk bisa mendapatkan keuntungan, yaitu apa? Dengan mencurangi tadi itu. Ini saya identifikasi sebagai kejahatan ekonomi. Fir'aun itu arogansi kekuasaan, kita tahu Fir'aun. Nah, sebagai satu perbandingan, saya ambil contoh Orba zaman itu ya, tahun 96, 95. Orba ini pada akhirnya hancur. Kita lihat Orba itu bukan dari sosok, tapi satu orde, satu kekuatan saat itu. Dia hancur. Kalau Bapak Ibu hidup pada masa itu adalah hancur karena multidimensional, kan gitu. Krisis multidimensi. Sebenarnya bukan krisis. Yang benar adalah terjadinya krisis multidimensi itu pasti ada sebab yang melatar belakangi yang menjadi prima causa. Hancurnya Orba itu karena dilanda oleh krisis multidimensi yang kemudian mereka menemui ajalnya. Tapi yang harusnya menjadi catatan adalah bukan dilanda krisis, tetapi terjadinya KKN yang begitu sangat dahsyat yang kemudian mendatangkan azab Allah melalui krisis multidimensi tadi itu. Bapak dan Ibu, sebenarnya di titik ini itu sesungguhnya harusnya sudah bisa dihancurkan mereka. Sudah layak untuk dihancurkan. Tapi karena Allah itu Maha Rahman, di dalam surah An-Nahl ayat 61 itu ada ayat walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiru ila ajalin musamma fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Kalau sekiranya Allah itu menurunkan azab sebab kezaliman mereka. Makanya bidzulmihim di sini ini yang kemudian dipahami bisyirki, kesalahan-kesalahan akidah, ma taraka min dabbah. Pasti tidak akan tersisa makhluk melata di muka bumi ini. Tapi atas rahmat dan rahimnya Allah, sebagai wujud rahmat dan rahim Allah itulah Allah mengutus para rasul. Ini supaya apa? Supaya Allah punya alasan kalau kemudian menurunkan adab karena perilaku buruk mereka. Ini seperti diungkapkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Maka rasul itu harus terus ada dalam sebuah masyarakat. Tetapi bukan rasul dari sosok, tapi rasul dari sisi fungsi. Ini bisa kita pahami dalam surat Fatir, wa im min qaryatin illa walaha kitabun wa im min qaryatin wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat kecuali telah berlalu saat itu di dalamnya ada nadhir. Maka di mana saja ada satu komunitas masyarakat, pasti ada nadhir sebagai kelanjutan dari fungsi kerasulan tadi. Kenapa? Karena itu menjadi alasan. Nah, kalau zaman itu Allah mengutus rasul
untuk memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Tetapi kalau sekarang itu diwakili oleh para ulama dan agamawan. Maksudnya agamawan ini semua agama-agama punya isu yang sama, punya ajaran yang sama agar manusia perilakunya baik. Karena itu kafir-kafir yang kemudian menjadi kufur yang itu menjadi sebab terjadinya sunnatullah, turunnya adab, itu adalah kafir perilaku. Disinilah para agamawan, para ulama, rohaniawan harusnya kemudian melakukan satu nasihat agar tidak terjadi perilaku itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para rasul, para ulama, para agamawan itu kemudian ditolak. Itu dalam bahasa Al-Quran namanya istikbar. Istikbar itu dua. Batrul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan atau merendahkan orang lain. Jika ini kemudian sudah benar-benar terjadi, maka fahaqqa 'alail qaul fadammarnaha tadmira. Maka kalau begitu, ketentuan Allah pasti akan terjadi dan sunatullah pasti akan terjadi. Inilah sunatullah, kontekstualitas sunatullah. Saya hanya memberikan contoh satu. Ada ajal umat, ada kondisi perubahan kondisi masyarakat. Nanti kalau saya sudah terbit mungkin bisa dinikmati. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, didiskusikan.